dulu Bayangkara adalah orang yang rela dan ikhlas, kan gitu. Dia nggak ada bayaran, bukan kemauan siapa-siapa atau kemauan dari Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel kami Satu Sisi Dua Dimensi. Seperti biasa, malam ini bagi sahabat-sahabat serta rekan-rekan yang telah rela dan ikhlas nonton channel kami, semoga yang saat ini dalam keadaan sakit akan disembuhkan oleh Allah, dan dalam keadaan susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti hari-hari sebelumnya, kali ini saya akan bercerita. Tapi kembali lagi ke cerita sejarah Nusantara. Kita sering mendengar kata Bayangkara. Apa itu Bayangkara dan siapa Bayangkara itu? Bayangkara adalah pasukan elit dari Gajah Mada. Bukan elit secara total. Maksudnya bukan secara umum dari Mojopahit lama sampai terakhir, bukan. Pasukan elit di era Mojopahit di masa Gajah Mada. Siapa jati diri beliaunya? Kenapa beliau membantu Gajah Mada? Kan gitu. Ada pertanyaan Mbak Dini? Kira-kira Mbak Dini? Bayangkara itu apa? Bentuknya seperti apa? Terus dia asalnya dari mana? Bayangkara memang tertulis dalam sejarah. Dalam sejarah dia adalah pasukan elit, ya, pasukan elit dari Mahapati Gajah Mada di tahun 1293 silam, kan gitu. Jadi dalam pengembangannya, kita bahas pengembangannya sampai hari ini kan. Setelah itu di era kolonial Belanda di tahun 1867, orang-orang kolonial waktu itu Indonesia belum merdeka membentuk suatu pasukan. Ya, dia terobsesi dari Bayangkara itu membentuk suatu pasukan sekitar 78 orang dari bangsa pribumi, bangsa-bangsa Indonesia, untuk melindungi aset-aset mereka, aset-aset kolonial, melindungi orang-orang yang berkuasa waktu itu kan, bertanggung jawab pada Jaksa Agung. Setelah Indonesia merdeka di tanggal 1 Juli, tepatnya kemarin, hari ulang tahun Bayangkara atau polisi, kan gitu. Kenapa dia identik Bayangkara identik dengan polisi, nanti kita bahas. Di 1 Juli 1946, sesuai dengan penetapan pemerintah waktu itu, tahun 1946 nomor 11 garis miring SD menjadi namanya waktu itu Jawatan Kepolisian Negara, kan, Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab pada Perdana Menteri waktu itu. Jadi itu adalah cikal bakal polisi itu dari Bayangkara, dia mengambil nama dari pasukan elit Gajah Mada. Jadi sebelum kita lanjutkan, terlepas dari kontroversi Polri saat ini, kontroversi baik atau buruknya, yang jelas beliau adalah orang-orang yang terpilih. Semoga saja di Hari Bayangkara yang ke-79 ini, sahabat-sahabat dan bapak polisi kita lebih menteladani jiwa-jiwa Bayangkara, kan gitu. Jadi kita ucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Semoga amanah, kan gitu. Kita kembali lagi ke pembahasan siapa Bayangkara itu. Bayangkara banyak orang nggak tahu sebenarnya, dan jarang ditulis di sejarah sih. Sebelum era Mojopahit, di era Erlangga, beliau juga pernah bertugas. Bayangkara itu pernah bertugas mengawal Prabu Erlangga. Jadi Bayangkara itu kalau kita lihat, orangnya tingginya sekitar 7 meter. Bayangkara itu 7 meter. Dia nggak banyak. Dia cuma 12 orang. Nah, dia cuma 12 orang yang mampu mengawal. Sebenarnya di era Mojopahit yang dikawal itu nggak banyak. Nggak seluruh raja, nggak. Cuman Mbah Gajah Mada yang dikawal. Mbah Gajah Mada dikawal ketika Mbah Gajah Mada memerintah pasukan itu untuk mengawal Hayam Wuruk, maka beliau berangkat sesuai dengan titah Gajah Mada, kan gitu toh. Gimana mulanya Mbah Gajah Mada ketemu 12 orang itu awal mula kita ungkap. Jadi awal mula ketika Mahapati Gajah Mada setelah Sumpah Palapa, beliau diangkat jadi Mahapati sebelum mengembangkan sayap ke seluruh Nusantara.
Beliau itu bersemedi. Orang dulu kan bersemedi, bertapa. Bertapa di sebuah gunung, sebuah bukit di daerah Tuban. Di daerah Kecamatan Senori, tapi tempatnya masih dirahasiakan. Beliau bertapa di situ. Ketika beliau dalam pertapaan, dalam ibaratnya dalam penyemedian, ada orang ini, ya dia penduduk situ sebenarnya. Ada kampung namanya Kampung Kalangan di atas bukit itu. Kampung Kalangan. Orangnya tinggi-tinggi. Anehnya, orang itu makhluk dari anak turun Nabi Adam yang tingginya 7 meter orangnya. Tapi sampai waktu itu, waktu Gajah Mada itu, beliau masih ada. Beliau ya kehidupannya banyak sih orangnya itu, paling jumlahnya ya lumayan. Tapi ada yang terpilih 12 itu kan itu. Apa Gajah Mada menyeleksi? Enggak. Dia enggak menyeleksi waktu itu kan. Dia ya bertani, berkebun di dalam suatu tempat itu. Masih sekarang masih ada tempatnya. Ada, dan makam-makam, bekas makam yang 7 meter itu ada. Jadi ya mungkin suatu saat akan diungkap keberadaan itu. Soalnya jarang orang tahu kan makam itu. Di atas bukit perjalanannya jauh. Jadi Mbak Gajah Mada ketika beliau selesai bertapa, ada 12 orang itu menghadap berarti tanya jawabnya, kamu siapa? Kan gitu Mbak Gajah Mada. Mbak Gajah Mada bukan berkelahi naklukan dia, enggak. Saya Bayangkara, kan gitu. Duh, nah kamu dari mana? Saya diperintahkan waktu itu ketauhidan beliaunya, Bayangkara itu Sang Hyang Widi, untuk membantu kamu. Jadi apapun tugas kamu akan saya laksanakan, kan gitu. Jadi Gajah Mada ya nggak memerintah, tapi dia menawarkan diri waktu itu, menawar diri demi Nusantara, kan gitu. Jadi akhirnya Gajah Mada itu diajaklah dia. Cuman gini, postur tubuhmu kan tinggi, nanti orang takut. Kan? Jadi kamu datang ketika nanti saya membutuhkan kamu. Kayak gitu. Jadi begitu Gajah Mada kembali, nggak serta-merta orang ini diajak. Cuman Gajah Mada tahu cara komunikasi jarak jauh sama dia. Gitu loh, Din. Orang-orang itu juga sakti-sakti, orang 12 itu. Sudah tinggi, sakti lagi. Bisa terbang, bisa ngilang. Bayangkan. Gajah Mada jarang memakai dia itu, bukan pasukan elit Bayangkara itu, bukan serta-merta kayak saat ini ketika ada kunjungan Gajah Mada atau kunjungan dari Hayam Wuruk dia ngawal, enggak, dia enggak serta mengawal. Ketika dalam keadaan bahaya dan dikontak sama Gajah Mada dia datang. Orang 12 itu kan. Mana kan orang zaman Gajah Mada kan orangnya sudah setinggi kita, tapi masih ada itulah kuasa Allah kan gitu. Jadi dia diajak banyak, mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan yang besar dia ikut, kerajaan-kerajaan yang berat lah waktu itu menaklukkan Bali dia ikut. Ya sampean bayangkan orang ibaratnya orang berkelahi, orangnya tinggi kan gitu. Ya yes, bayangkan dewe lah gak sakti medeni apalagi sakti. Jadi Bayangkara cuma 12 orang dan tingginya 7 meter orangnya, makamnya masih ada kan gitu. Itu cikal bakal dari Bayangkara. Ketika kita tanya kan, kok ketika kita tanya ngapunten, ketika kita cari tahu apa makna dari Bayangkara, beliau menyembunyikan, ibaratnya menyembunyikan jadi diri. Itu rahasia kami. Kenapa kami menamakan diri kami Bayangkara, itu rahasia kami katanya kan gitu. Jadi di sejarah di Wikipedia Bapak lihat kan nggak ada Bayangkara itu artinya apa. Ya ada sih bahasa Bayangkara diartikan apa kan gitu, pelindung rakyat apa ya terserah, tapi yang jelas Bayangkara itu kalau kita lihat sejarah, dia berasal dari suatu daerah, suatu kampung atau suatu suku namanya Kalangan. Ini orang percaya apa enggak, ini yang kita ketahui ibaratnya, di Kalangan ada di atas bukit dan sekarang sudah nggak ada, tinggal jejaknya. Setelah selesai ibaratnya, sampai kapan dia bertugas Bayangkara itu, sampai kapan dia bertugas di era Majapahit di 1293 itu awal dia bertugas gak lama kok. Dia mengawal Gajah Mada, bukan Gajah Mada waktu dia masih jadi prajurit biasa, enggak, dia ngawal ketika dia jadi Mahapati kan Perdana Menteri kan, dikawal lamanya kalau nggak salah sekitar 20-24 tahun. Ketika seluruh Nusantara sudah ditaklukkan dan Mbak Gajah Mada itu pergi dari Majapahit, dan itulah purnanya tugas dari
Bayangkara. Pertanyaannya, apa Bayangkara itu dibayar? Orang sendiri yuk. Lain dengan sekarang kan tetap ada gajian. Dulu Bayangkara adalah orang yang rela dan ikhlas kan gitu. Dia nggak ada bayaran. Bukan kemauan siapa-siapa atau kemauan dari Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini, mengabdi pada Nusantara. Jadi dia dengan sukarela, dia nggak dibayar sama sekali waktu itu. Dengan kerelaan hati mengawal sampai besar kan gitu, sampai Nusantara besar gitu. Sebenarnya ceritanya Bayangkara ini nggak ibaratnya nggak terlalu panjang lah. Siapa jadi dirinya, siapa ya itu jadi dirinya tadi. Dia adalah orang Bayangkara, tingginya 7 meter. Dia pasukan elit yang di zamannya tak tertandingi, bukan film tanding, tak tertandingi kan gitu. Ya wis ya Din ya. Ceritanya kan nggak panjang ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Jadi gini, di event kali ini kami ucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat atau Bayangkara yang sekarang yang meneruskan cita-cita dari Mbah Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Semoga di hari ulang tahun ini sampean-sampean semuanya amanah dengan dedikasi tinggi tanpa pamrih membela bangsa dan negara ini. Mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.